Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmat-Nya hingga malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang kaifa tuhassilul ikhlas, bagaimana menggapai keikhlasan. Minggu lalu dijelaskan bahwa kata Ibnu Qayyim, keikhlasan itu tidak akan bisa menyatu dengan keinginan suka dipuji, suka disanjung, ya, dan tamak pada apa yang ada pada manusia. Kalaupun bersatu, kata Ibnu Qayyim, bersatunya seperti api dan air, artinya tidak akan bisa ketemu. Jadi kata beliau, Allah menciptakan satu hati, tidak menciptakan dua hati. Jadi mau kita isi apa hati kita? Mau isi dengan keikhlasan atau sanjungan-sanjungan atau yang lainnya? Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya untuk bisa menghilangkan sikap meraih keikhlasan, maka kata beliau yang pertama adalah enyahkan, hilangkan sikap tamak itu, ya, sikap tamak kepada dunia. Yang kedua, berpalinglah dari kesenangan untuk dipuji dan disanjung. Kenapa kata beliau? Karena ketika seseorang itu terkait dengan sanjungan dan pujian, kata beliau, pujian seseorang itu tidak akan menambah kemuliaan. Orang memuji kita sebanyak apapun, sehebat apapun, mau nulis di media sosial, mau nulis di mana, menyanjung seseorang, tidak akan merubah status orang itu. Demikian pula hinaan seseorang tidak akan merubah orang itu. Sehingga kata beliau, berpalinglah dari sanjungan yang tidak mendatangkan kemuliaan. Sanjungan tidak akan mendatangkan
tidak memberikan efek apapun sanjungan manusia. Tapi kalau kata beliau, tetapi kalau Allah sudah menyanjung hambanya, kalau Allah sudah memuji hambanya, itu pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi hamba itu. Demikian pula kalau Allah sudah menghinakan hambanya, maka akan mendatangkan keburukan itu. Dan itu tidak bisa dilakukan manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembahasan minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan malam ini. Ibnu Sa'ad menjelaskan di dalam kitab At-Tabaqat dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kana idza khataba 'alal mimbar, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz berkhutbah di atas mimbar, fa khafa 'ala nafsi ujbah, tiba-tiba terbesit di dalam hatinya untuk ujub, untuk ujub, terbesit. Mungkin saat ceramah, berpidato, khutbah, apa yang beliau lakukan? Khutbah. Beliau menghentikan khutbahnya, tidak melanjutkannya. Wa idza kataba kitaban fa khafa fi. Demikian juga ketika beliau menulis surat, menulis kitab, kemudian terbesit di dalamnya ujubah, ujub, ya, mazaqahu, maka beliau sobek kertas itu yang beliau tulis, maka beliau sobek kertas itu. Wa yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Jadi artinya bahwa kita itu nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas dari hal-hal yang demikian. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya, beliau mengatakan, mabda'u kullu ilmin nadhriyyun wa 'amalin ikhtiyariyyun wal khawatir wal afkar. Awal mula cikal bakal ilmu pengetahuan dan perbuatan itu berasal dari bisikan hati dan pikiran, kata Bukhari. Jadi cikal bakal ilmu pengetahuan dan perbuatan itu awalnya dari bisikan hati dan pikiran. Fa innahu tujibu tasawwurat. Kemudian bisikan hati dan pikiran itu membuahkan ide-ide, ya, membuahkan ide-ide. Wa tasawwurat tad'u ila al-iradat, dan ide-ide yang muncul itu membuahkan kehendak. Wal iradatu taqdi waqa'al fi'l, dan kehendak itu membuahkan perbuatan. Wa kasratu tikrari ta'til 'ada, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadikan kebiasaan. Jadi awalnya itu, kata beliau, awalnya dari bisikan hati. Berarti kita semua ini tidak lepas dari bisikan hati yang mengganggu kita, ya kan? Saat mungkin kita sudah awalnya mau berbuat ikhlas, tiba-tiba karena orang puji, orang sanjung, goyah. Beliau mengatakan fasalahu qalbi muratib bi sulakhil khawatir wal afkar.
Baiknya tahapan-tahapan ini bergantung kepada kebaikan bisikan hati dan pikiran. Kalau kita sederhanakan, artinya kalau bisikannya jelek, maka akan lahir perbuatan jelek. Kalau bisikan itu diamini, kita amini bisikan yang jelek itu dalam diri kita, maka akan muncul perbuatan jelek. Makanya kalau tadi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu saat dia berkhutbah, tiba-tiba muncul tuh bisikan terbesit, ya, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen diginikan. Maka belum berhenti dari khutbah. Saat kita menulis, artinya kita tidak pernah lepas yang namanya bisikan-bisikan itu. Ya. Maka kata beliau, "Annal 'abda idza syara'a fi qawli wal ilmi yabtaghi bihi mardatallahi muttali'an fi minnatallahi 'alaihi bihi wa tawfiqahu lahu fi." Maka kata beliau, hendaklah seorang hamba ketika dia memulai berbicara atau melakukan perbuatan apapun, hendaklah dibangun di atas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dan perbuatan kita, kita ingin memulai melakukan sesuatu, hendaklah dimulai dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, muttali'an fi minnatallahi alaihi, sehingga muncul kesadaran akan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa taufiqahu lahu fi, dan taufik Allah Subhanahu wa taala akan muncul kesadaran. Maka seorang ulama mengatakan, orang yang ikhlas itu ketika dia belum melakukan pekerjaannya, sebelum melakukan dia sudah merasakan manisnya pekerjaan itu. Belum dilakukan, tapi sudah dia merasakan nikmatnya, manisnya pekerjaan itu. Dan dia akan menemukan manisnya pula saat dia melakukan. Orang yang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas itu, saat dia sudah berniat, ya, niatnya betul-betul karena Allah, dia merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan. Saat dia melaksanakan, dia akan merasakan ketenangan juga. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di masyarakat kita. Misalnya yang sering kita lihat, ini lagi musim hujan sekarang. Kalau orang punya acara mantenan, ya, punya acara mantenan, kalau niatnya gak ikhlas, pusing 7 keliling. Ya. Apalagi pengen cari untung di acara itu. Oh, ini gimana nih, takut hujan, ini gini nih, siapa yang undang, atau ini macam-macam. Sebelum melakukan sudah mumet, pikirannya sudah kacau. Tapi kalau sudah ikhlas, maka akan tenang dirinya. Karena Allah tuntut dia melakukan ini itu dengan mudah. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, ada orientasi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya, saat niat saja sudah mumet dia. Ya. Mumet, ruwet. Ya. Tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, dia akan menemukan manisnya sebelum mengerjakan pekerjaan itu, dan dia akan mendapatkan, merasakan nikmatnya saat melakukan perbuatan itu. Kemudian wa annahu billahi, ketika seorang hamba menyadari akan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari bahwa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, la binafsi, bukan karena dirinya, bukan karena dirinya, tapi karena Allah
ilmunya, wa fikrih, bukan karena pikirannya, wa haulihi wa quwwatih, bukan karena upayanya dan bukan karena kekuatannya. Jadi orang ikhlas itu menyadari semua yang dia lakukan semuanya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia capai, dia tidak menganggap pencapaian ini karena pikirannya, akalnya, usahanya, dan lain sebagainya. Dia yakini bahwa semua pencapaiannya karena anugerah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bal walladhi ansha'alahu al-lisana wal qalba wal 'aina wal udhuna. Karena orang yang ikhlas itu menyadari bahwa lisannya, hatinya, penglihatannya, pendengarannya, falladhi manna 'alaihi bidzalik huwallazi manna 'alaihi bil qawli wal fi'l. Hatinya, pendengarannya, kemudian penglihatannya, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun mengakui bahwa Allah pun mampu memberikan anugerah kepada perkataan dan perbuatan. Allah menganugerahkan, memberikan kemudahan dia untuk berkata dan memberikan dia untuk berbuat. Fa idza lam yaghid dzalik an mulaqatihi wa nadhari qalbi. Jika pemahaman seperti ini, kesadaran ini ada dalam hati kita, ada dalam hati seseorang, lam yahdurhu ujub, maka dia tidak akan hadir ujub itu. Tidak akan hadir ujub. Saat dia menyadari bahwa perkataan, menyadari bahwa hatinya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya, semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengaku juga bahwa semua yang dia dapatkan itu karena Allah, bukan karena dirinya, bukan karena pengetahuannya. Kata Ibnu Qayyim, jika hal ini tertanam dalam diri seseorang, lam yakhdurul ujub, maka tidak akan muncul takjub itu. Takjub kepada dirinya. Alladzi asru ru'yatun nafsi. Karena takjub itu orang yang merasa takjub dengan dirinya. Kan asalnya takjub itu karena orang tersebut memandang dirinya secara berlebihan. Munculnya takjub itu karena seseorang memandang dirinya secara berlebihan. Lupa kalau dirinya hamba, lupa kalau pendengarannya, hatinya, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Lupa kepada semua itu semua. Sehingga kalau ini tidak melekat pada dirinya, muncul ujub. Akan muncul ujub. Sehingga beliau mengatakan fa idza ghaba an tilka mulakhadati wa thabitan nafs. Jika hal ini tidak ada di dalam diri seseorang, nggak ada tuh, ya, dia tidak menyadari kalau semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwanya akan bergejolak. Wa qamat fi maqami ad-da'wi, fi maqami ad-da'wi, maka dia akan menganggap semua itu karena dirinya.
fawaqa'al ujub, maka muncullah ujub. Ya, ini ulama dulu tuh ibaratkan itu menelisik, sangat teliti betul. Ya. Sampai kata beliau, jika itu tidak ada, ya, tidak disadari oleh kita akan anugerah Allah Subhanahu wa taala, akan karunia Allah, akan taufik Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada dalam diri seseorang, maka akan muncul ujub. Ya. Dia menganggap usahanya adalah karena pikirannya, kesuksesannya karena pikirannya, karena kekuatannya, karena ininya, karena itunya. Fafasada alaihil qaul wal amal, maka ketika sudah seperti ini, rusaklah perkataan dan perbuatannya. Ya. Ketika ujub itu sudah muncul, maka perkataannya menjadi rusak, perbuatannya pun menjadi rusak. Ketika ujub itu muncul, ya. Fataratan yukhalu bainahu wa bainat tamamih, kata Ibnu Qayyim, terkadang orang yang tidak menyadari hal ini, tidak punya kesadaran terhadap ini, bisa jadi perkataan dan perbuatan yang dia berkata dan perbuatannya tidak sampai terselesaikan. Ya. Wa yuqtamu alaihi, tiba-tiba berhenti begitu saja. Maka kata beliau, fayakunu dzalik rahmatan, yang demikian ini boleh jadi rahmat dari Allah. Ya. Ketika orang tidak punya kesadaran akan taufik Allah, akan anugerah Allah, ya. Ketika dia berbicara, ketika dia ngomong, ketika dia ingin melakukan sesuatu, tidak sampai pada titik yang dia mau, kemudian berhenti, kata Ibnu Qayyim, yakunu dzalik rahmatan bik, mungkin, kemungkinan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hatta la yaghiba an musyahidatil minnati wat taufiq, agar dia menyadari akan anugerah Allah dan taufik Allah kepadanya. Ya, artinya misal kita ada seorang ngomong sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ya, rencana sudah, omongannya sudah dilakukan semua, tetapi tidak karena Allah, tidak karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari akan taufik Allah, anugerah Allah. Kemudian apa yang diomongkan, apa yang dilakukan tidak sampai selesai, tiba-tiba berhenti begitu saja. Katanya, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia menyadari akan anugerah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menegur supaya kita cepat sadar diri. Kemudian beliau melanjutkan, wa taratan yatimu lahu walakin la yakunu thamaratu. Ada orang perkataan dan perbuatannya mampu terselesaikan dengan sebagaimana dia mampu, tapi tidak membuahkan kebaikan. Enggak membuahkan kebaikan. Fa in asmar tamratan dha'ifatan ghaira muhassilatin lil maqsud, bahkan berbuah, jadi omongannya dan apa yang dia lakukan itu bukan berbuah manis, atau bahasa saja bukan memberikan manfaat, tapi justru
jauh dari apa yang dia mau. Wa taratan yakunu dararuhu alaihi a'dhama min intifa'ihi. Karena terkadang ya perkataan dan perbuatan yang tidak dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yatawalladu lahu minhu mafasidu syatta bi khasbi ghaibatihi an mulahadati taufiqi wal minnati wa ru'yati nafsi. Maka dari sinilah muncul berbagai macam kerusakan dikarenakan orang itu tidak menyadari taufik Allah, anugerah Allah, tetapi dia lebih melihat dirinya sendiri, merasa dirinya hebat, merasa semua yang dilakukan atas diri, wa anal qala wal fi'l, dan dia mengatakan bahwa perkataan dan perbuatannya itu karena kemampuannya, karena kekuatannya, karena usahanya. Maka kata beliau, yang seperti ini kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Wa min hadzal mawdi' yuslihu Allah subhanahu aqwalal 'abdihi wa a'maluhu. Dari penjelasan di atas, maka ada dan tidaknya anugerah dan taufik Allah dalam diri seorang hamba itu merupakan menjadi yuslihullah subhanahu aqwala 'abdihi wa 'amalahu. Allah memperbaiki perkataan dan perbuatannya. Wa yudhibu lahu sabrataha, atau Allah menambahkan hasilnya. Au yufsiduha, atau Allah merusaknya. Wa yamna'uhu sabrataha, atau Allah mencegah hasilnya. Jadi kata kuncinya, ya, Allah memperbaiki perkataan dan perbuatan seseorang. Allah akan membuahkan perkataan dan perbuatan seseorang itu. Kata kuncinya adalah hadirnya kesadaran dalam diri hamba akan anugerah Allah, akan taufik Allah, akan pertolongan Allah terhadap dirinya. Kalau ini tidak ada, sebagaimana tadi, mudaratnya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Maka kata beliau, fala syai' afsadul a'mal, maka tidak ada amal yang paling merusak minal ujbi wa ru'yatin nafs, melebihi munculnya sifat ujub di dalam memandang dirinya sendiri. Merusak. Ketika seseorang itu sudah memandang dirinya hebat, memandang dirinya kuat, memandang dirinya ini dan itu sebagainya, kata Ibnu Qayyim, fala syai'a afsadul 'anil a'mal, maka akan merusak amal itu. Fala syai'a afsadul a'mal min ujbi wa ru'yatin nafs. Tidak ada sesuatu amal yang paling merusak melainkan hadirnya ujub, ketakjuban dan melihat dirinya sendiri. Orang kalau sudah siapa saya, apalagi punya kekuasaan, punya power, punya ini, wah, itu luar biasa bahaya. Fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ashhadahu minnatahu
Kata beliau, fa idza aradallahu bi'abdihi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ashhaduhu minnatahu wa taufiqahu, maka orang itu akan menyadari anugerah Allah, taufik Allah, wa i'anatahu, pertolongan Allah kepadanya, fi kulli ma yaqulu wa yaf'aluhu, dari setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi kata Ibnu Qayyim, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba itu akan menyadari anugerah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Tsumma ashhaduhu taqsirahu fihi, kemudian hamba itu menyadari akan kekurangan dirinya, wa annahu la yarda li rabbih, hamba itu menyadari bahwa dia belum melakukan sesuatu yang maksimal untuk Rabbnya. Fayatubu ilaihi, kemudian dia bertaubat kepada Rabbnya, wa yastaghfiru, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastahi ayyatlaba alaihi ajra, dan dia malu untuk meminta pahala kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hamba itu akan menyadari akan anugerah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah kepada dirinya dalam pada setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga fala yu'jibu bih, sehingga dia tidak akan ujub, tidak akan ujub. Thumma ashhada taqsirahu fi wa annahu la yarda li rabbi wa yatubu ilaihi minhu wa yastaghfiru. Dia menyadari bahwa dia belum melakukan yang terbaik untuk Rabbnya, karena dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, wa yastasi ayyatlaba alaihi ajra, dia malu untuk meminta pahala kepada Allah. Fa wa idza lam yushidu dzalik, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dzalika ghaibahu, maka
orang itu tidak akan menyadari akan anugerah Allah, akan taufik Allah, akan pertolongan Allah dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Faro'a nafsahu fil amal, dan orang itu melihat dirinya dalam setiap amalnya. Wara'ahu bi'ainil kamali wal ridha, dan orang itu menganggap dirinya sempurna dan merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Lam yaqa dzalikal amal, maka amal yang seperti ini mauqi'al qabul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ridha, Allah tidak ridha dengan amal seperti ini. Wal muhabbati, dan Allah tidak mencintai amal yang seperti ini. Ya. Artinya orang yang buruk, dia tidak akan menghadirkan diri dalam dirinya anugerah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang dirinya hebat dalam setiap amal yang dilakukannya, ya. Dan dia menganggap bahwa dirinya sempurna, dan dia merasa puas dengan apa? Kata beliau, lam yaqa dzalik amal, maka amal seperti ini mauqi'al qabul, tidak akan Allah terima. Ya. Allah tidak ridho dengan amal. Maka kata beliau, fal 'arifu ya'malu 'amal liwajhihi, maka orang yang arif dia beramal kepada Allah dalam rangka mencari wajah Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, musyahidan fi minnati wa fadlahu wa taufiqahu, dan dia menyadari akan anugerah Allah, karunia Allah dan taufik Allah, muqtadiran anhu ilaihi, dan menyadari keterbatasannya, mustahyian minhu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, idza lam yuwaffiq haqqihi, karena belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wal jahil, adapun orang-orang yang jahil, ya'malu amal li hadhihi wa hawa nadhiran fihi ila nafsi. Adapun orang-orang yang zalim, dia melakukan perbuatan sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang bodoh itu, dia melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya. Nadhiran fi, dia memperlihatkan amalnya kepada manusia. Ya. Yamunnu bihi ala rabbih, dan dia melupakan Rabbnya, melupakan Tuhannya. Artinya orang yang seperti ini sibuk mencari apa? Mencari pujian, mencari sanjungan, ya. Karena dia lebih senang memperlihatkan amal-amal yang dia lakukan kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Masjidil Ikhwan rahimakumullah, ketika orang sudah tersibukkan dengan sanjungan, mencari pujian dari manusia, maka puncak dari semua usahanya adalah sia-sia, gak dapat apa-apa, ya, tidak akan dapat apa-apa. Maka sebagaimana pembahasan minggu yang lalu, berpalinglah dari sanjungan dan pujian manusia yang tidak membuat berubah menjadi mulia. Dan berpalinglah dari celaan manusia yang tidak membuatmu menjadi buruk, enggak menjadi buruk. Maka cacian dan pujian bagi orang-orang yang ingin menaikkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki pengaruh.
kepada dirinya. Maka menarik ketika dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang dijelaskan di sini tentang makna al-ikhlas. Apa itu? Ayyakhlasu lillahi aqwalahu wa af'aluhu wa iradatuhu. Ayyakhlasu Allahu lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyatihi wa hadhihi min hanifiyyat Ibrahim. Jadi ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala fi aqwalihi, dalam perkataan, wa af'alihi, dalam perbuatan, wa iradatihi, dalam kehendak, wa niyatihi, dalam niatnya, wa hadhihi min hanifiyyat Ibrahim allati amara Allah bi ibadahu, dan Allah tidak menerima kecuali yang seperti ini. Jadi kalau perkataan, perbuatan, kehendak, niat tidak dibangun dalam keikhlasan kepada Allah, Allah tidak akan terima. Wala yaqbalu min ahadin ghairah, dan Allah tidak akan menerima amal itu. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhlas itu kan amalan hati. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan afradul jihad, ya, tentang bagaimana seseorang harus berjihad, apa yang mesti dilakukan pertama kali. Beliau mengatakan jihadun nafs, berjuanglah mengalahkan dirimu sendiri, berjuanglah mengalahkan diri sendiri. Wa jihadul hawa, berjuanglah mengalahkan hawa nafsu. Wa jihadus syaitan, berjuanglah melawan syaitan. Wa jihadud dunya, dan berjihadlah melawan dunia. Kemudian beliau mengutip perkataan Junaid. Beliau mengatakan walladzina jahadu ahwa'ahum fina, barang siapa berjuang melawan hawa nafsu mereka, ya, dalam rangka mencari keridhaan kami, bitaubah, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanadiyannahum subulan ikhlas, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan keikhlasan. Ya. Jadi seorang yang berjuang mengalahkan hawa nafsunya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keikhlasan. Wa yatamakkanu min jihadin aduwwin fi dhahir, karena enggak mungkin seseorang mampu mengalahkan musuhnya yang zahir illa man jahada bil a'da batin, kecuali dia sudah mengalahkan musuhnya yang batin. Bahasa sederhananya, seseorang tidak akan mampu mengalahkan musuhnya yang tampak sebelum dia mengalahkan musuhnya yang tidak tampak. Maka barang siapa yang dimenangkan dengan musuhnya yang tidak tampak, maka mudah baginya untuk mengalahkan musuhnya yang tampak. Barang siapa yang dikalahkan oleh musuhnya yang tidak tampak, akan sulit baginya untuk memenangkan melawan musuhnya yang tampak. Jadi intinya, kita ini tidak pernah sepi dengan namanya perjuangan, jihad, ya. Sampai beliau mengatakan musuh di dalam diri kita ada musuh. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz khutbah tadi, ada bisikan di dalam dirinya untuk ujub. Apa yang beliau katakan? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari kejahatan diriku. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diriku. Bahwa semua manusia punya potensi untuk bisa berbuat jahat. Karena kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibuat kita terombang-ambing di dalam kehidupan kita. Maka beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Beliau mengatakan Allah subhanahu hidayah bil jihad fa'akmalun nas. Allah menggabungkan, Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Fa'akmalun nas, hidayah dan a'dhamu jihadan. Manusia yang paling sempurna hidayahnya a'dhamu jihadan, adalah manusia yang paling besar jihadnya. Manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar jihadnya. Wa man taraka jihad fatau bin hidayah bihasbi ma attala minal jihad. Maka orang yang meninggalkan jihad, dia tidak akan mendapatkan petunjuk bihasbi ma attala minal jihad, sesuai dengan kadar jihad yang ditinggalkan. Ya. Itu. Maka kata Ibnu Qayyim, fal insanu khairul makhluq. Manusia itu sebenarnya adalah manusia makhluk Allah yang paling baik. Idza taqarraba min barihi, jika dia mendekatkan diri kepada Allah, wa tazama awamirahu wa nahyahu, dan dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wa amala bimardatihi, dan dia beramal dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa atharu 'alal hawa wasyarr, dan dia mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya. Jadi manusia akan menjadi makhluk Allah yang paling baik jika dia betul-betul bertakarub kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, beramal dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia akan menjadi makhluk sejelek-jeleknya makhluk jika bertolak belakang dengan sebaik-baiknya makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi